Sindir Caimin yang ngotot jadi bacawa pres. Yeni Wahid, gurunya saja dikudeta, apalagi rakyat. Ya, Caimin kan bukan orang lama, masih puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Asal bukan Caimin yang jadi wakil presiden. Pak Anies Baswedan yang mulia, Ya Pak Ketua, PKB terbuka loh. Alhamdulillah PKB terbuka. PKB yang dulu didirikan oleh Gus Dur, kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, corak politiknya sudah berbeda, karakter politiknya sudah beda, apa yang diperjuangkan juga sudah berbeda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, masih tetap kalau haul Gus Dur memperingati, gambar Gus Dur juga dipasang di mana-mana. Walaupun ada perintah dari Gus Dur secara tertulis, ditandatangan di depan notaris, melarang penggunaan semua atribut tentang Gus Dur oleh PKB Muhaimin. Ada, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Saya ini termasuk asisten informal. Jadi termasuk diajak terus oleh Gus Dur dalam semua event. Mulai dari ke NU-an, ke forum demokrasian, ke pemerintahan, sampai tuntaslah. Saya ini betul-betul kalau berhasil itu memang produk Gus Dur, kalau berhasil. Tapi kalau gagal ya memang aslinya memang begitu, kira-kira gitu lah. Iya, menurut saya Caimin ini politisi yang sangat berhasil. Ya, saking berhasilnya sampai Gus Dur pun dikudeta oleh Caimin. Itu berhasil luar biasa, itu sukses mengkudeta gurunya dan orang yang mengajarkan banyak sekali tentang politik. Karena dulu waktu Caimin menelantarkan Gus Dur, ya kita kan PKB Gus Dur, Caimin ya PKB Caimin, gitu ya. PKB Gus Dur mengalihkan suara untuk Gerindra, maka suara Gerindra naik. Jawa Timur ini 2009, suara PKB Caimin turun 70%. Caimin ini adalah tetap keponakannya Gus Dur. Kalau sebagai saudara, saya sudah maafkan beliau, nggak ada masalah. Tapi kalau dalam hal politik, tidak bisa kemudian hanya sekedar islah berdamai, konteksnya seperti apa, lalu kemudian platform perdamaiannya seperti apa, apakah mereka mau kembali kepada corak politik Gus Dur yang tidak transaksional, apakah mereka mau betul-betul mengusung lagi idealisme Gus Dur. Kalau itu semua bisa dilakukan, maka ya kita bisa berkomunikasi. Tapi kalau masih seperti sekarang, modelnya hanya mengedepankan kepentingan diri sendiri, bahkan mengambil sikap berseberangan dengan NU, ini kan makin lama makin melebar lagi, makin banyak sekali perbedaan yang ada. Susah ya, bagi kami susah. PKB Gus Dur terlalu lama, ini terlalu dalam yang sudah terjadi. Mencuatnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, jadi bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan, meramaikan dinamika politik menuju 2024. Duet Anies Caimin dinilai menguntungkan posisi Zanubah Arifah Hafsoh atau Yeni Wahid. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia atau UAI, Jakarta, Ujang Komarudin menganalisa peluang putri Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, jadi cawapres pendamping Ganjar atau Prabowo makin besar. Ujang menilai manuver Caimin yang melompat ke Nasdem sebagai dinamika menuju pendaftaran capres dan cawapres. Dengan membelotnya Muhaimin Iskandar atau Caimin ke koalisi Nasdem, maka yang diuntungkan posisinya Yeni Wahid. Jadi semakin besar peluang Yeni jadi cawapres pendamping Prabowo maupun Ganjar, kata Ujang Komarudin pada Jumat 1 September 2023. Dia mengatakan demikian karena dalam beberapa kesempatan Yeni Wahid memperlihatkan tidak nyaman saat satu gerbong bersama Caimin. Ujang menyinggung luka lama yang belum terobati saat langkah Caimin mengudeta Gus Dur dari posisi Ketua Umum PKB. Caimin dalam prosesnya juga tak ada kepastian
dapat jatah cawapres di koalisi Prabowo. Maka dengan pindahnya Caimin dari gerbong Prabowo ke gerbong Anies, ini membuka peluang bagi Yeni Wahid untuk bergabung. Jelasnya, seperti diketahui sebelumnya, Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Yeni Wahid menyindir keras Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang dinilai ngotot ingin jadi bakal calon wakil presiden atau bacawa pres untuk Prabowo Subianto. Dia mengatakan, keluarga Gus Dur dengan tegas akan menarik diri dan tidak akan mendukung Prabowo jika mengangkat Caimin sebagai bacawa presnya. Dia menyebut perilaku Caimin yang mengkudeta Gus Dur di PKB adalah alasan kuat untuk tidak mendukung sepupunya itu. Susah, terlalu susah bagi kami terlalu lama. Ini terlalu dalam yang sudah terjadi, kata Yeni dalam acara Rossi di Kompas TV, dikutip pada Jumat 11 Agustus 2023. Gus Dur yang pendiri partai disebut oleh Caimin guru politiknya malah dikudeta. Apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti, sambung dia. Yeni mengatakan, keluarga Gus Dur tetap baik dengan sosok Prabowo, tetapi akan sulit mendukung jika didampingi oleh Caimin. Beda hal jika Prabowo tidak mengangkat Caimin jadi bacawa pres. Menurut Yeni, keluarga Gus Dur masih bisa memberikan dukungan. Tapi kalau sama-sama pengusung kan nggak masalah. Nanti kan bisa satu di pinggiran sana, satu di pinggiran sini, imbuhnya. Yeni mengatakan, apa yang diutarakan tersebut sebenarnya sudah dimengerti oleh Prabowo. Meskipun keluarga Gus Dur tidak pernah secara langsung mengungkapkan lagi kudeta yang dilakukan Caimin kepada Gus Dur di PKB, Prabowo saya rasa mengerti posisi kami. Banyak pihak yang sudah bicara langsung dengan Prabowo hal seperti ini. Jadi mengerti sekali standing position dari keluarga Gus Dur, katanya. Selain itu, Yeni juga mengungkapkan perintah almarhum Gus Dur yang melarang atribut penggunaan namanya di PKB pimpinan Muhaimin. Ia mengatakan larangan itu ditandatangani Gus Dur di depan notaris, tetapi atribut Gus Dur masih sering dipakai oleh Caimin hingga saat ini. Walaupun ada perintah dari Gus Dur secara tertulis, ditandatangani di depan notaris, melarang penggunaan semua atribut tentang Gus Dur oleh PKB Muhaimin. Itu ada larangannya jelas sekali, kata Yeni. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi. Kebiasaan kayaknya mencuri-curi, mencuri partai, sekarang mencuri gambar, ungkap dia. Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Yeni Wahid mengaku telah memaafkan sepupunya yang kini menduduki Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar atau Caimin. Dia memaafkan Caimin sebagai saudara karena masih mengingat ada pertalian keluarga Caimin sebagai keponakan Gus Dur. Caimin ini tetap keponakannya Gus Dur. Kalau sebagai saudara, saya sudah memaafkan beliau, gak ada masalah, kata Yeni dalam acara Rossi di Kompas TV, dikutip pada Jumat 11 Agustus 2023. Namun ada luka kudeta yang dilakukan Caimin saat merebut PKB dari tangan Gus Dur. Yeni mengatakan jika dalam hal politik, permintaan maaf Caimin harus dijelaskan dengan terang benderang, bahkan dengan platform perdamaian. Tapi kalau dalam hal politik, tidak bisa kemudian hanya sekedar islah berdamai. Konteksnya seperti apa? Lalu kemudian platform perdamaiannya seperti apa? Imbuhnya. Wanita dengan nama lengkap Zanuba Arifah Hafsah Rahman ini mengatakan, jika platform perdamaian yang ditawarkan Caimin itu berarti mengembalikan idealisme Gus Dur di PKB, ada kemungkinan keluarga Gus Dur bisa membuka pintu maaf. Apakah mereka mau kembali kepada corak politik Gus Dur yang tidak transaksional? Apakah mereka mau betul-betul mengusung lagi idealisme Gus Dur? Kalau semua itu bisa dilakukan, maka ya kita bisa berkomunikasi, kata Yeni. Namun saat ini,
PKB yang dipimpin Caimin dinilai jauh dari yang diinginkan pendiri PKB yang tak lain Gus Dur sendiri. Tapi kalau PKB dan Caimin masih seperti sekarang, modelnya hanya mementingkan diri sendiri, bahkan mengambil sikap berseberangan dengan NU. Ini kan makin lama makin melebar, makin banyak perbedaan yang ada, pungkas dia.